Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kakak Rumah Cerdas Dinas Bimbel, bimbingan belajar untuk Calistung SD dan SMP. Adik-adik, kali ini Kakak ingin membahas untuk materi matematika, KPK dan FEB dalam bentuk aljabar yang terdapat di kelas 7 semester 1. Sebelum Kakak bahas materi untuk KPK dan FPB bentuk aljabar ini, yuk dukung channel Kakak dengan klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bantu channel Kakak. Semoga adik-adik dimudahkan dalam menjawab pertanyaan matematika di sekolah dan mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, adik-adik, kita langsung ke pembahasan soal ini adik-adik ya. Oke adik-adik, KPK dan FPB pada bentuk aljabar ini adik-adik, ini umumnya penyelesaiannya hampir sama dengan KPK dan FPB saat adik-adik di tingkat sekolah dasar. Apa sih KPK itu? Nah adik-adik, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adik-adik ya, ataupun lebih. Sedangkan apa FPB itu? FPB ya, FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan ataupun lebih. Ya adik-adik ya. Oke, KPK dan FPB ya sudah Kakak jelaskan untuk pengertiannya terlebih dahulu. Oke adik-adik ya. Nah, untuk menentukan ya KPK dan FPB, adik-adik bisa menggunakan tabel ataupun pohon faktor dalam penyelesaiannya. Nah, adik-adik kali ini Kakak ingin menggunakan pohon faktor pada penyelesaian KPK dan FPB bentuk aljabar. Yuk kita selesaikan di nomor yang pertama. Nomor 1, tentukan KPK dan FPB dari bilangan 3x pangkat 2, 12xy, dan 9x pangkat 2y. Jawaban nanti akan Kakak tuliskan di bawah ini. Oke adik-adik ya, ingat Kakak ingin menyelesaikan bilangan-bilangan berikut ini, menentukan KPK dan FPB ini dengan menggunakan pohon faktor. Oke, Kakak tulis dulu untuk bilangan 3x pangkat 2-nya. Ini 3x pangkat 2. Dan di sini 12 ya, x, y, dan 9 x pangkat 2y. Oke adik-adik ya. Nah, kita selesaikan menggunakan pohon faktor. Oke adik-adik, di sini Kakak tuliskan angka 3-nya. Nah, kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri ya. Kakak tulis ini bilangan primanya. Ya, Kakak singkat aja BP. Bilangan primanya yaitu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, terus 13 dan seterusnya. Kita adik-adik ya. Oke. Nah, bilangan 3 kita bagi dengan 2 bisa nggak adik-adik? Tidak bisa ya, maka kita lompat ke bilangan selanjutnya yaitu dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Kita adik-adik ya. Maka dapat diselesaikan bahwasannya faktorisasi dari 3 adalah 3 itu sendiri. Maka kita tulis gini adik-adik ya, 3 dikali x pangkat 2 di sini. Oke, kita lanjut yang 12, bilangan selanjutnya 12. Nah, kita bagi lagi adik-adik. Kita bagi lagi dengan bilangan prima. Dimulai dari awal dulu nih yang 2 ya, 12 kita bagi 2. Oke, hasilnya adalah 6. Oke, 6 kita bagi lagi dengan 2 karena 6 masih bisa dibagi 2.
kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. 3 kita bagi lagi dengan 3 lagi adik-adik ya. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 1. Oke, nah posisi yang di sebelah kiri ini kita ambil semua adik-adik ya. Di sini kan 2-nya ada 2, maka kakak tulis di sini 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi ya, tanda titik ini menandakan perkalian. Baru variabelnya kita tuliskan di sini X. Nah, dikali dengan Y. Gitu adik-adik ya. Nah, sekarang yang 9. Kakak tulis di sebelahnya 9. Bilangan 9 kita bagi dengan bilangan prima. 9 kita bagi dengan 3. Hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 3. Kita bagi lagi dengan 3 lagi yuk. Kita bagi lagi dengan 3. Hasilnya adalah 1. Nah, dapat nih kita tentukan untuk faktorisasi bilangan 9, yaitu 3 kali 3. Maka kakak tulis di sini 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2 dikali X. Nih variabelnya kita tulis di sini X pangkat 2 tuh dikali dengan Y. Nah, adik-adik ya, kakak tulis lagi nih sebelahnya untuk KPK dan FPB-nya. KPK terlebih dahulu adik-adik ya, KPK. Nah, KPK-nya adik-adik tentukan ya. Tentukan pangkat terbesar dari bilangan-bilangan tersebut yang ada di sini, adik-adik ya, faktorisasi ini. Lalu adik-adik tuliskan semua faktorisasinya. Contohnya, kita mulai dari yang terkecil dulu adik-adik ya. 2 pangkat 2. Nah, ini adik-adik ya, kita tulis ini 2 pangkat 2. Gitu. Dikali. Lanjut ke 3. Tapi 3-nya harus pangkat terbesar adik-adik ya. 3 pangkat terbesar adalah 3 pangkat 2 ini. Kalau ini 3 pangkat 1, ini juga 3 pangkat 1. Kita ambilnya yang 3 pangkat 2. Itu dikali. Lanjutnya X-nya harus X terbesar, yaitu X pangkat 2. Kakak tulis lagi di sini X pangkat 2 dikali Y-nya kita masukkan karena semua faktorisasi pada bilangan kita tuliskan. Nah, yuk kita jumlahkan 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4 adik-adik ya. 4 dikali 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9 dikali ini X pangkat 2 itu adik-adik ya, dan Y. Oke, nah adik-adik baru kita selesaikan. 4 kali 9 adalah 36 X pangkat 2 Y. Cukup mudah kan adik-adik ya? Oke, lanjut kita nih menentukan untuk FPB-nya. FPB-nya faktor persekutuan terbesarnya kita ambil dari 2 bilangan atau lebih ini tapi yang sama dan pangkatnya terkecil, sama dan pangkat terkecil. Di sini ada 2 tapi yang di bilangan ini tidak ada 2-nya adik-adik ya. Cari yang sama ya. Nah, 3-nya adik-adik ya, sama-sama memiliki 3 tetapi kita ambil pangkat terkecil yaitu 3 pangkat 1. 3 saja kita tulis dikali X 2 X pangkat 2 X di sini X pangkat 2, ambil X pangkat 1 pangkat terkecil. Nah, ada lagi nggak adik-adik? Nggak ada adik-adik ya. Y ini hanya ada pada bilangan 12 dan 9 tapi 3 tidak ada, maka kakak tulis yaitu FPB-nya jadi 3X. Nah, gitu adik-adik ya. Cukup mudah bukan untuk menentukan KPK dan FPB pada bentuk aljabar. Kita lanjut di nomor yang kedua adik-adik ya. Oke, perhatikan di sini. KPK dan FPB dari 4M dan 10M pangkat 2. Oke adik-adik, kita masuk ya. Langsung menentukan bilangannya menggunakan pohon faktor. Kita bagi 2 dulu nih adik-adik ya. Kita bagi 2, kenapa bagi 2 kak? Karena dimulai dari 2. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Kita adik-adik ya, kita bagi lagi dengan 2. Oke, kita bagi 2. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, ini udah dapat nih.
Ya, faktornya 2 kali 2. Oh iya adik-adik, kakak lupa menuliskan untuk bilangannya, yaitu 4M adik-adik ya, sama dengan, dan ini 10 ya, M pangkat 2. Oke adik-adik, nah kakak udah dapet nih yang tadi faktorisasi dari 4, yaitu 2, ada 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 dikali M. Gitu adik-adik ya. Lanjut nih adik-adik, yang 10 kakak tulis di sebelahnya 10. Kita bagi dengan bilangan prima, bagi 2 dulu. Bagi 2, hasilnya adalah 5. Kita bagi 5, adik-adik ya. Kita bagi 5, hasilnya adalah 1. Nah, udah selesai adik-adik. Kalau sudah 1 nilainya berarti sudah selesai. Berarti faktornya adalah 2 ya kali 5 dikali M pangkat 2. Oke, baru kita tentukan KPK-nya berapa yuk. Nah, KPK-nya berapa? KPK-nya nih ya, ingat kelipatan persekutuan terkecilnya dari 2 bilangan ini, ambil pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Nah, seluruhnya diambil adik-adik ya. Ya, di sini ada 5 nih, maka kita tulis dikali 5. Jadi seluruhnya kita ambil ya, tapi pangkat terbesar. Walaupun di 4 ini nggak ada 5, tapi tetap kita ambil. Lalu ambil variabel dari pangkat terbesar, yaitu M pangkat 2. Oke, FPB-nya adik-adik ya. FPB-nya ambil yang pangkatnya terkecil dan sama-sama memiliki. Nah, ini 2, ini juga ada 2, tapi ambil pangkat terkecil, yaitu 2 dikali berapa di sini? Ini ada 5 di sini, tapi nggak ada 5. Ya sudah, berarti nggak usah, harus sama-sama ada. Nah, di sini M nih, M pangkat 1, ini M pangkat 2, ambil M saja. Kita adik-adik ya, ambil M pangkat terkecil, baru kita hitung yuk. 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikali 5. Oke, terus dikali M pangkat 2 gitu. Oke, lanjut ya. Yang 2 kakak tulis di sini dikali M. Maka kita hasilkan 4 kali 5 hasilnya 20 M pangkat 2. Lanjut yang ini, 2 kali M sama dengan 2M. Oke adik-adik, berikut tadi 2 soal yang telah kakak bahas satu persatu. Ya adik-adik, semoga adik-adik paham. Dan kakak ucapkan terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe-nya. Terima kasih untuk yang sudah klik like dan subscribe-nya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin.